petang semuanya. Selamat Selamat petang. petang, Mas. Saya ke Pak Ade dulu. Pak Ade, Anda melihatnya seperti apa jika kita lebih fokus kepada bagaimana kekuatan Iran menghadapi AS? Kalau kita lihat kan terbaru Amerika Serikat membuktikan omongannya dengan memblokade Selat Hormuz dengan sudah mengirimkan kapal perang. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat ke prinsip peperangan laut saja dulu ya. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat bahwa si pemenang itu adalah yang memiliki hak positif occupation ya. Wilayah Selat Hormuz itu kan miliknya Iran ya gitu. Sedangkan Amerika itu kan pendatang. Dan juga bahwa di laut itu ada namanya tidak bisa kita memiliki kekuatan penuh Mm-mm. kecuali kita berada di situ terus-menerus. Maka tadi saya dengar ada komentar bahwa tidak mungkin dia itu Amerika akan berada di Teluk Iran selamanya karena kosnya sangat tinggi. Nah, kemudian juga kalau dilihat dari eskalasi sekarang, maka kita kan dari awal bahwa Selat Hormuz itu adalah dalam penguasaan Iran ya. Kemudian ditutup sehingga lalu lintas internasional menjadi terbatas. Dan kita tahu bahwa 20% daripada perdagangan dunia tentang minyak berada dari selat ini. Oleh sebab itu sebenarnya Iran memiliki satu keuntungan baik secara geopolitik, geostrategi maupun geoekonominya sendiri. Mm. Tetapi tentu saja kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan Iran. Tetapi yang menurut saya sangat khawatir bagi dunia internasional adalah perang ranjau itu sendiri. Karena zaman kini Mm-mm. itu malapetaka akibat perang ranjau itu sangat besar. Apalagi kan tonase kapal yang masuk dan keluar dari Selat Hormuz. Ini kan tonasenya besar. Kalau salah satu kapal anggap 50.000 ton itu misalnya terkena ranjau dan meledak, maka tumpahan minyak itu akan pasti dampak lingkungan sangat luas ya, terutama bagi negara Teluk itu sendiri. Yang kedua adalah tentunya adalah perairan Samudra Hindia. Oleh sebab itu sebenarnya kalau menurut saya, Mm. kalau perimbangan kekuatan memang pasti Iran kalah ya. Tapi kalau kita lihat bahwa yang saya sampaikan tadi, mengenai apa yang memiliki positif occupation itu adalah sebenarnya Iran di daerah tersebut. Maka Iran juga memiliki keuntungan karena pasti rudal yang ada di pangkalan itu juga akan siap juga disiapkan untuk menyerang armadanya Amerika Serikat. Dan Oke. juga perairan dalam perang laut itu adalah satu limited manuver. Jadi dia manuvernya terbatas dan itu bukan satu keuntungan bagi taktik angkatan laut, itu adalah kerugian walaupun mereka memiliki kapal induk. Jadi Jadi salah satu harapan yang saya dikhawatirkan dalam perang laut ini adalah ranjau tadi ya, seperti Anda sebutkan ya. betul sekali, Kekhawatiran tidak betul hanya sekali. terutama bagi kapal-kapal yang melintas begitu ya. Karena kalau kita lihat Iran sendiri, saya ke Mas Anton Ali Abbas ini, Iran sendiri menyatakan bahwa mereka sudah memasang ranjau begitu. Meskipun dari Amerika Serikat sendiri menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan kapal untuk menyisir ranjau-ranjau tersebut. Anda melihatnya seperti apa? Ada double blokade antara Iran dan juga Amerika Serikat. Di titik mana akhirnya double blokade ini bersinggungan sehingga menyebabkan perang terbuka? Eh, dengan peristiwanya ada blokade yang diterapkan oleh Amerika Serikat, sebenarnya ada 3 layer ya Mm-mm. dari peristiwa ini. Layer pertama adalah ketika Iran mengganggu Hormuz, disrupsi Hormuz. Yang kedua adalah Amerika kemudian membalas dengan memblokade Hormuz. Yang ketiga itu sebenarnya dampak yang dihadapi oleh para pengguna laut dalam hal ini. Karena mereka secara simultan harus merasakan konsekuensi dari 2 lapis ini. Jadi ada 3 lapis sebenarnya dari kejadian hari ini ya. Itu satu. Kedua, memang kalau bicara tentang ranjau itu kan sejak uh, ceasefire, sejak gencatan senjata, Iran sudah mengatakan bahwa dia menyarankan untuk mereka yang menggunakan jalur laut di Selat Hormuz yang Mm. melintas itu hendaknya menggunakan jalur alternatif. Jadi Iran menawarkan jalur alternatif, bukan jalur pelayaran lama yang biasa dilewati. Karena Iran bilang bahwa di sebelah sana, gitu, di sebelah sana sudah ditanam oleh ranjau, gitu ya. Jadi sehingga kemudian ditawari untuk melintasi jalur alternatif. Walaupun kemudian jalur alternatif itu menunjukkan bahwa posisi itu lebih mendekat kepada Iran, gitu ya. Di lain hal, misalnya Amerika juga mengklaim, gitu, ini seperti tayangan bahwa mereka telah ada di sana gitu lalu kemudian mencoba untuk membersihkan, tapi kan kenyataannya mereka sendiri terpaksa juga harus mundur ke Samudra Hindia. Jadi bagi saya Mm. sekalipun tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ade misalnya bahwa kalau misalnya perimbangan kekuatan ini kekuatan yang tidak imbang.
Tapi jelas kemampuan untuk Iran melakukan disrupsi, baik juga karena kan ada kabar bahwa Amerika Serikat ini menerjunkan setidaknya 13 armada laut, gitu ya. Betul. Armada laut termasuk USS Tripoli yang mengangkut marinir, gitu. Jadi akan disiagakan di sana. Tapi bagi saya, mereka juga sangat berhitung. Kenapa saya bilang sangat berhitung selain tadi ada tayangan mereka harus mundur, kemudian ada kapal-kapal yang bergeser menuju ke Laut Tengah itu tidak kemudian melintasi Laut Merah. Gitu. Kenapa? Karena mereka takut kemudian diganggu oleh Houthi. Gitu. Itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Iran, ancaman pesan yang disampaikan oleh Iran, baik itu yang dilakukan oleh Iran maupun juga potensi yang dilakukan oleh Houthi, proksinya Iran, itu diperhitungkan oleh Amerika Serikat. Ini yang bagi saya, sekalipun ini asimetris, posisinya tidak imbang, tapi jelas dalam hal ini Amerika berhitung, ya, berhitung. Walaupun misalnya kalau kita lihat, ini sebenarnya jurus pamungkas dari pemerintah Trump, di mana ketika mereka tidak mampu untuk mencapai tujuan strategisnya mengalahkan Iran, tapi kemudian Iran malah berhasil untuk mengganggu di Hormuz, mereka kemudian mengeluarkan mengeluarkan jurus ini. Oke. Kenapa saya bilang jurus pamungkas? Karena ini ongkosnya mahal. Karena kuncinya dari blokade ini adalah siapa yang mampu bertahan lama. Gitu ya. Kalau misalnya Iran mampu bertahan lama, maka dampaknya itu langsung dirasakan oleh pemilih-pemilih Trump. Dengan kata lain, kalau misalnya Iran mampu bertahan lama di sini, itu artinya Iran dengan mudah untuk menghancurkan dominasi maupun juga potensi mayoritas dari Partai Republik, pendukung Republik untuk nanti pemilu setelah ini. Jadi memang saya bilang ini ongkosnya terlalu mahal bagi Trump. Jadi apalagi kalau misalnya kita lihat sejauh ini juga tidak ada sekutu, gitu ya, sekutu Amerika Serikat yang mendukung. Apa yang menjadi keputusan dari Trump ya. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan nampaknya Donald Trump ini sepertinya membuktikan ancaman blokade tersebut dengan menerjunkan ataupun mengirimkan kapal perang gitu. Pertanyaan selanjutnya saya ke Pak Ade, apakah pengiriman kapal perang Amerika Serikat ke Selat Hormuz ini betul untuk akan melakukan perang terbuka di laut dengan Iran atau hanya sekedar ancaman untuk Iran agar bisa negosiasi lagi terkait dengan Selat Hormuz? Jangan dijawab dulu Pak Ade, kita lanjutkan perbincangan kita, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan saya tadi ke Pak Anton adalah sebenarnya yang Anda baca Pak Anton, apakah pengiriman kapal serang yang dikirimkan oleh Amerika Serikat ke Selat Hormuz ini membuktikan Amerika Serikat memang betul-betul akan berperang dengan Iran atau hanya sekedar ancaman untuk Iran? Iya, saya pikir justru ada juga yang menganggap bahwa ketika ada USS Tripoli mendekat, ini jangan-jangan Amerika ingin merealisasikan penerjunan pasukan daratnya, gitu ya. Jadi ada dugaannya ke situ. Jadi ada eskalasi, jadi ada potensi eskalasi, kemudian serangan darat itu mau dilakukan. Walaupun memang kuncinya memang kali ini adalah Selat Hormuz. Kalau misalnya Amerika memenangkan pertarungan kali ini, itu jangan-jangan nanti biaya tolnya itu yang dinikmati oleh Amerika Serikat, gitu. Jadi tidak hanya sekedar kemudian kita bicara bahwa kemudian Amerika Serikat menguasai terus Amerika Serikat, ya udah silakan lewat saja, karena ada dugaan juga jangan-jangan nanti tarif tol untuk lintas itu adalah yang menikmati adalah Amerika Serikat kalau memang Iran nanti kolaps. Pertanyaannya kan gitu, apakah Iran akan kolaps? Ini yang jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena sejauh ini kan, kenapa Iran mampu bertahan kan karena minyaknya itu dibeli oleh Cina. Dan ini sudah ada banyak informasi bahwa ada salah satu kapal tanker milik Cina yang kemudian hari ini itu nggak berani diganggu-gugat oleh Amerika Serikat. Jadi kalau informasi itu maka memang ternyata apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu Amerika sangat berhitung. Itu satu. Kedua, ini menunjukkan bahwa dia semakin dijauhkan oleh sekutunya. Kenapa? Karena satu, koalisi yang ada di para pendukungnya yang ada di kawasan Timur Tengah itu tidak ada yang mendukung. Bahkan sahabat terdekatnya dalam hal ini adalah Arab Saudi. Arab Saudi sudah tegas mengatakan jangan. Jadi menurut Anda ini Amerika Serikat sangat berhitung ya, karena seperti kata tadi ya, belum ada sekutu yang membantu, kemudian dia bergerak sendiri di tengah perang yang nampaknya semakin panjang. Kalau dari Pak Ade sendiri melihatnya seperti apa? Lihat dari kekuatan militer dan dan pengiriman kapal perang Amerika Serikat ke Selat Hormuz ini. Ya, terima kasih Pak
Jadi kalau dilihat dari kondisi yang terjadi ya, memang kan tidak ada informasi utuh yang nampak, yang betul-betul kita bisa analisis. Tetapi dari percaturan yang ada di antara pemimpin mereka, sebenarnya saya masih melihat baru pada apa namanya bermain apa perang urat saraf ya. Oke. Karena saya lihat di Marine Traffic ya, di mana kita Mm-mm. bisa melihat secara visual pandangan lalu kepadatan lalu lintas di Teluk Selat Hormuz tadi itu tidak nampak aktivitas kegiatan militernya Amerika Serikat gitu kan. Karena tentu saja memang dalam aturan-aturan AIS internasional Mm-mm. kapal perang boleh tidak menampakkan kode-kode identifikasi mereka. Tapi kalau dilihat dari manuver yang ada itu tidak nampak bahwa gangguan-gangguan terjadi kepada kapal-kapal yang memang sudah dapat izin melintas dari Iran. Nah, oleh sebab itu menurut saya dengan dinamika politik saat ini di mana Inggris maupun juga Perancis sangat mengecam kegiatan ataupun tindakan Trump dan juga kelihatan Trump ini kan perang sendiri ya. Sehingga sebenarnya kalau menurut saya tekanan internasional malah mungkin akan membesar ya Oke. yang ke depan tersebut. Karena kalau dilihat dari Mm. perang teluk sendiri itu baru percaturan perdebatan saja, tapi kalau dilihat faktanya belum ada. Nah, apakah Angkatan Laut Amerika Serikat akan masuk ke wilayah dalam ke daerah teluk itu sendiri? Menurut saya agak agak krusial juga karena Mm. kalau memang Iran juga menebar ranjau, maka pasti akan ada kapal Amerika Serikat yang terkena dan itu Mm. juga pasti dampaknya akan memalukan Amerika Serikat sendiri. Jadi di Mm-mm. sini Terlebih ada seperti kata Anda ya Pak Ade, ada saling blokade ini juga akhirnya menimbulkan tekanan internasional. Kalau kita tarik berdasarkan hukum internasional sendiri, sebenarnya saling blokade yang dilakukan antara Amerika Serikat yang juga dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz ini hukum internasionalnya seperti apa? kalau hukum internasional kan sebenarnya US-nya kan ngawur ini sebenarnya. Karena kan itu bukan wilayah khusus pemilik Iran. Kan Selat Hormuz itu ada sebagian milik dari Uni Emirat, miliknya Qatar, miliknya Kuwait juga kan ke arah dalam gitu kan. Dia kemudian juga mendeklar sendiri perang dengan Iran, kemudian dia menganggap dirinya sebagai penguasa terhadap teluk tersebut gitu kan. Hmm. Sehingga manuver kapalnya bisa bebas gitu. Memang ada satu dinamika ke depan mungkin yang terjadi adalah kepercayaan negara-negara Arab terhadap Amerika Serikat sendiri gitu kan. Boleh dibilang kan sekarang udah mulai agak berkurang. Mereka mungkin akan berpikir ke depan itu tidak mungkin tidak mungkin lagi dia akan menjadikan negara sebagai pangkalan AS gitu kan ke depannya. Karena kalau saya lihat kalau tindakan Trump terus menerus seperti ini maka dampak internasional Hmm. jelas merugikan negara orang lain yang cukup besar ya. Terutama juga adalah kenaikan harga minyak yang Hmm. semua negara pasti merasakan gitu. Betul, terlebih kalau kita lihat kan pernyataan dari Inggris juga sudah jelas ya, menjauh dari perang Iran. Ini yang ingin saya tanyakan ke Mas Anton, Anda melihat nanti tekanan dari internasional akan apa? Negara-negara yang memang punya kepentingan dengan Selat Hormuz ini. Ya, satu, kalau dari Eropa mereka sekarang sudah membangun ya, ada 20 negara itu bersama Dewan Uni Eropa itu menyatakan sikap gitu ya, menyatakan sikap untuk mendorong gitu ya. Satu adalah menolak blokade dan memastikan bahwa Selat Hormuz itu bisa dilintasi dengan damai. Gitu. Jadi itu tekanan satu. Tekanan kedua adalah tentu saja dari negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah dalam hal ini karena mereka terdampak. Contoh misalnya Uni Emirat Arab, mereka tidak berperang, tapi mereka merasakan 3 kali lipat serangan Hmm. yang dilakukan oleh Iran dibanding kepada Israel, gitu ya. Itu jadi jelas sangat besar. Apalagi misalnya Arab Saudi sekarang sudah jauh lebih ketar-ketir. Kalau misalnya Selat Bab el Mandab yang ada di Laut Merah itu kemudian diblokade, diganggu oleh Houthi, tentu saja ini perekonomian Arab Saudi itu juga akan sangat terganggu. Jadi bisa dibayangkan bahwa ketika kita bicara ini prolong gitu, jadi Hmm. konflik ini dibuat panjang oleh Amerika Serikat justru kehilangan dukungan dari teman-teman terdekatnya. Jelas kalau kita bicara NATO sekarang sudah lumpuh gitu ya, tidak ada yang mau membantu. Siapa lagi ingin membantu Amerika Serikat? Sementara di sisi lain, Hmm. makin lama posisi Iran ini makin kuat. Buktinya apa? Italia dan Prancis misalnya mereka sudah mulai membuka komunikasi. Bagaimana kemudian kapal-kapal milik negara-negara itu bisa berjalan dengan aman gitu, untuk melintasi.
lalu juga negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya. Dengan kata lain, kita sudah mulai ada pergeseran. Ketika kita bicara, oke, Amerika Serikat melakukan blokade, tapi secara de facto negara-negara lain itu justru berkomunikasi dengan Iran, bukan berkomunikasi dengan Amerika Serikat. Mereka justru mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika Ini yang Serikat. juga akhirnya Tapi di jadi sisi salah satu pertimbangan juga yang dilakukan oleh Amerika ya, bagaimana melakukan strategi perang selanjutnya gitu. Terakhir saya ke Pak Ade, kalau Anda lihat adu kuat antara Amerika Serikat dan juga Iran di Selat Hormuz ini akan berujung kemana? Negosiasi karena itu menjadi kesepakatan bersama, atau akan ada perang terbuka di laut di Selat Hormuz? Sebenarnya kalau saya lihat tujuannya Amerika Serikat ke Iran itu kan berperang dengan Iran itu kan belum jelas apa akan menduduki Iran, menguasai, atau juga hanya sekedar membantu Israel gitu kan. Sehingga kalau menurut saya, kalau dalam perhitungan kekuatan itu kan Amerika Serikat dengan Iran kan sama dengan gajah lawan semut kan gitu kan. Tetapi kan belum tentu semut yang kalah kan gitu ya. Tapi ya karena apa, ada faktor-faktor lain dari sisi penggunaan kekuatan, di mana kan Amerika Serikat dengan penggunaan kekuatan besar di perairan sempit itu belum tentu merupakan satu keuntungan strategis. Karena toh dari sisi daratan tetap dikuasai oleh Iran. Dan Iran tahu bahwa embargo sekian lama tetap aja Iran masih tetap sakti gitu kan. Dia memiliki produk dengan pasokan mungkin dari Israel, dari Rusia dan Cina, memiliki kekuatan yang bisa mendukung dia untuk sustainable action ya. Prolonged periodnya bisa kalau menurut saya. Apalagi yang jangan lupa bahwa menurut saya setiap bangsa kalau mereka terbina dengan karakter for fighting-nya bagus, itu belum tentu gampang dikalahkan. Contoh Amerika Serikat melawan Vietnam ya, belum kan kita tahu hasil akhirnya gitu kan. Sehingga kalau Amerika Serikat memaksa untuk melumpuhkan Iran secara keseluruhan itu hal nggak mungkin. Tapi kalau mungkin melumpuhkan angkatan laut, tinggal bagaimana Amerika Serikat menghadapi perang ranjaunya. Apakah dia akan mengorbankan kekuatan perdagangan laut internasional atau memaksa dirinya saja gitu. Baik, kita nantikan eskalasinya akan adalah, seperti apa ya. Tapi saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ade, begitu analoginya seperti gajah dan semut, belum tentu semut kalah begitu, dan juga belum tentu gajah menang. Terima kasih Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2014-2018 Laksamana Purmanirawan Ade Supandi, dan juga Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari CIDI, telah memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.